Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik. Allah ar-Rahman ar-Rahim, memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, kepada seluruh semesta alam, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Allah itu maha baik, memberikan sehat pada kita, memberikan rizki pada kita, memberikan keluarga, keturunan pada kita. Kita punya teman, punya sahabat, punya handai toladan, dan itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang penting kita laksanakan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tetap dengan aplikasi. Apa aplikasi syukur kita? Adalah meningkatnya ibadah dan ketaatan, bahkan pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya syukur di mulut tapi tidak ada aplikasinya, maka syukur itu tidak menjadikan sebuah penilaian terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih di bulan suci Ramadan, marilah kita tingkatkan berbagai amal kebaikan kita, amal soleh kita, amalan sunnah kita, tadarusnya, itikafnya, sholat tarawihnya semangat, sahurnya semangat, berbaginya pun tidak lupa kita selalu bersemangat. Salawat dan salam mari kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia terhadap ajaran beliau sampai akhir zaman. Selalu saya sampaikan, marilah kita untuk sama-sama terus bersemangat. Tidak cukup bersemangat tapi bersungguh-sungguh meneladani semua apa yang pernah Rasulullah sampaikan, Rasulullah pernah berbuat. Dengan keteladanan Rasulullah, insya Allah manusia hidup di dunia ini tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah tersesat, dan selalu bahagia dunia maupun akhirat. Sahabat pena, kalam pena rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba membahas tentang memanfaatkan teknologi untuk ibadah. Iwafillah rahimakumullah. Di dalam surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, kemudian Allah merubah malam menjadi siang, siang menjadi malam, la ayatil liulil albab, itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai pengetahuan atau disebut dengan ulul albab. Iwafillah rahimakumullah, semua yang Allah ciptakan itu syarat di dalamnya ada rahasia bagi ilmu pengetahuan. Bagaimana Allah menciptakan burung yang terbang sehingga menginspirasi para insinyur teknologi di bidang dirgantara atau penerbangan, ya. Dan masih banyak lagi. Semua yang Allah ciptakan bagi orang-orang yang punya akal pikiran, ulul albab, itu bisa menjadi sebuah karya, dan karya itu bermanfaat bagi siapa? Bagi orang lain. Ya. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj? Ya. Kemudian menginspirasi orang dengan membuat pesawat supersonik, sampai manusia bisa sampai ke bulan. Itu adalah salah satu contoh dan bukti bahwa manusia diberikan oleh Allah dengan anugerah akal pikiran sehingga bisa mengembangkan semua pikiran dan pengetahuannya dan bermanfaat bagi kebanyakan manusia. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana
teknologi itu bisa menjadi dan berbuah ibadah. Pertama, misalnya sekarang era digitalisasi, era media sosial. Dari kota sampai pedesaan, bahkan mohon maaf sampai saudara-saudara kita yang ada di pelosok menikmati teknologi tersebut. Apakah ada manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Semua pengetahuan bisa kita gali di situ. Apakah pengetahuan tentang agama, tentang ilmu tafsir, tentang fikih, tentang tasawuf, tentang sejarah Nabi, sejarah kisah-kisah para Nabi, termasuk sejarah Rasulullah SAW, ada semuanya di situ. Bagaimana orang bisa mempelajari berbagai macam keilmuan, ada di situ. Tapi mohon maaf, di samping yang baik dan terbaiknya, ada pula yang buruk dan terburuk di dalamnya. Nah, disinilah kita harus pandai-pandai memilih mana teknologi yang memberikan manfaat pada kita, mana teknologi yang memberikan mazharat pada kita. Mohon maaf, terutama kepada anak-anak kita, ya. Terutama kepada anak-anak kita. Saya pernah berbicara dengan seorang dokter bahwa dengan ilmu pengetahuan ternyata mampu mempengaruhi psikologis anak, mampu mempengaruhi perkembangan anak. Ya, mohon maaf, di zaman kita jadul dulu, ya jadul itu zaman dulu, orang mungkin mengenal persahabatan, pertemanan itu sampai SMA, perkuliahan. Kalau sekarang pergaulan anak-anak itu sudah apa? Sudah apa ya? Sepertinya di merger ya, sepertinya lompat gitu. Akhirnya disinilah ilmu pengetahuan harus bisa-bisa menjadikan pilihan terbaik bagi anak-anak generasi muda kita. Kalau mereka salah memilih, maka akhirnya dampaknya pada kita, pada keluarga, pada hubungan sosial masyarakat, bahkan mohon maaf, bisa berdampak pada negara pada umumnya. Oleh karena itu, sahabatillah rahimakumullah, ilmu pengetahuan dan teknologi harus berdampak pada ibadah. Contoh kedua, dulu pergi haji itu menurut konon cerita ini, kita juga akan generasinya sudah lewat. Ini cerita yang disampaikan oleh orang tua. Berangkat haji itu sampai 7 bulan, sampai 9 bulan. Bawa beras, bawa makanan logistik yang secukupnya, karena perjalanan kita hampir 1 tahun. Sekarang bisa ditempuh dengan 9 jam perjalanan. Baik itu direct Jeddah maupun direct Madinah atau landing di Madinah. Nah, inilah salah satu manfaat teknologi dalam ibadah. Orang bisa berhaji, berumroh, niat hari ini saya berumroh, asal visanya sudah keluar, paspornya sudah keluar, jadi besok pulang lagi ke sini, umroh kan cuma 2 jam, beres semuanya. Itu teknologi. Lalu apa lagi? Sekarang misalnya mau perjalanan ngaji ya ke satu masjid, ibu-ibu rombongan naik mobil, itu nggak usah nunggu-nunggu lagi sekarang angkotnya mana, bisnya nggak mana, tinggal klik apa itu namanya Grab. Mohon maaf ya, bukan iklan Grab. Ada Maxim, ada Gojek, itu kan teknologi. Kemudian kita bisa mendengarkan ceramah langsung live dari siapa? Kiai Abdul Somad, dari Ustadz Adi Hidayat, dari Gus Baha dan ulama-ulama kiai-kiai Indonesia, kiai-kiai Nusantara kita yang mumpuni dengan keilmuannya. Itu semua dengan teknologi. Oleh karena itu, mohon maaf kalau misalnya masih ada orang yang yang beranggapan bahwa teknologi itu lebih banyak mudaratnya. Bagi kita sebagai seorang muslim yang punya kecerdasan spiritual, maka teknologi itu bisa dimanfaatkan oleh kita dengan berbagai kemanfaatan yang memberikan manfaat luar biasa, muatan-muatan positifnya.
Tapi juga teknologi bisa menjadi sesuatu yang madorot. Mohon maaf, apa yang madorotnya dari teknologi? Mohon maaf, sekarang itu semua tindakan kejahatan kriminal, kejahatan narkoba, kejahatan segala macam, rencana pembunuhan, segala macam, semuanya ada di teknologi. Tinggal kita buka aplikasinya, ya. Dan itu dipermudah. Itu salah satu madorotnya bagi kita sebagai seorang muslim. Itulah yang harus kita hindari. Bahkan kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak kita, pada generasi-generasi kita. Teknologi itu sangat bermanfaat, tapi hati-hati juga. Teknologi bisa menghancurkan kehidupan kita semua. Sahabat fillah, waktu yang membatasi kita, tentunya ingin panjang waktunya saya sampaikan tentang bagaimana teknologi berdampak positif bagi kehidupan kita. Insya Allah seorang muslim yang cerdas adalah orang yang mampu memilih, yufarriqu bainal haq wal batil, memilih mana yang hak dan yang batil. Yang hak hanya satu, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang batil adalah segala sesuatu tentunya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali kehilapan dan kekurangannya. Insya Allah di lain kesempatan kita sempurnakan dengan pembahasan-pembahasan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.